Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Prof, terima kasih Bapak semua yang alhamdulillah bisa berkunjung ke rumah Pak Prof di sini. Jadi merasa bahagia dan rumah kadang harapan Bapak saya. Pak Prof ini sudah memilah sampah baru 23 tahun. Beliau memilah sampah dan beliau tidak buang sampah ke TPS. Beliau tidak buang sampah ke TPS, dikelola di sini. Apa yang Bapak ketahui, itulah beliau kesengajaan seperti itu. Apa yang dikeluarkan dari mulut beliau, itulah beliau sudah melakukan. Apa yang beliau sudah melakukan, itulah yang keluar. Jadi beliau tidak omong-omong, bukan hanya omong-omong. Biasanya belajar untuk mengajar. Tapi beliau itu mengajar, belajar dan melakukan. Itu luar biasanya adanya di beliau. Makanya ke anak-anak juga, ke teman-teman yang ada di sini, ke bibi, ke mamang, itu masya Allah luar biasa ya. Dan Andi pun bisa melakukan di rumah karena bimbingan beliau itu. Dan ketika ada kesalahan langsung ditegur. Ketika ada kesalahan sedikit langsung. Akhirnya kita kebiasaan. Biasanya kebiasaan kita mengupas kue atau bon-bon gitu kan, permen, kita langsung dibuang gitu saja. Itulah yang hanya hal sepele. Tetapi kalau udah tidak terbiasa itu akan seperti itu. Ketika ada tong sampah pun di dekat kita tidak akan ngeh, ya kan? Tidak perlu peduli. Karena kalau kebiasaan kita melangkah kemanapun itu akan yang dicari apa? Yang dicari itu tong sampah. Bener Bu? Iya. Apalagi ntar ibu di sana tuh. Kalau ada kesalahan aja di sana yang ketahuan ibu dan bapak-bapak. Kalau ada yang salah di sana, ini siapa yang buang sampah? Pasti ke ibu dan ke bapak. Kalau menghari insya Allah enggak. Ya udah. Nah makanya ntar ketika di sana harus hati-hati buang sampah, harus sama tempatnya. Makanya disinilah kita belajar yang luar biasanya dari Pak Prof. Terima kasih Pak Prof. Dan Mang Hadi di sini udah 15 tahun Bu. Udah 15 tahun sama Pak Prof. Alhamdulillah Pak Prof ini belum pernah buang sampah ke TPS. Ini saksinya. Mang Hadi bukan karena bilang ini di depan Bapak, bukan. Saya di belakang. Iya. Ternyata Mang Hadi seperti itu. Berarti dia bukan yang berkontribusi membuang sampah ke TPA Pak. Aman. Ya, aman. Jadi kalau jalanan bau itu sama siapa tuh? Nah, bukan sama Pak Prof dan bukan sama Mang Hadi. Nah, mungkin yang buang sampah ke TPS itulah sampahnya. Kalau merasa bau, dan itulah kita kesalahan kita membuat bau jalanan itu siapa yang salah? Kita saling menyalahkan. Padahal diri kita. Gitu kan? Ya gitu. Jadi kembali lagi ke tentang pengolahan limbah. Jadi kembali ke diri kita, minimal kalau bisa sampah organiknya saja yang di rumah. Yang sini nih. Nah, kayak Bapak ini luar biasa. Itu yang tidak membuat resah ke kita semua. Yang membuat resah kan masalah bau dan air minumnya itu. Nah, karena kesalahan kita semua. Itulah yang di antaranya yang ada di sini. Allah juga terima kasih semuanya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan maka silakan. Tentang ini atau tentang yang behavior kebiasaan Pak. Tidak ada pertanyaan. Sudah menyadari saya belum ngomong ya Bu ya. Oh tadi saya mudah-mudahan diberi hidayah sebelum datangnya sakaratul maut. Kayak langsung ditampar masing-masing ya. Pada hisab tadi saya tanya yang mengomposkan baru berapa orang? 4 dari 30. Jadi 26 omong tok. Padahal pekerjaannya adalah memberi penyuluhan kepada warga. Nah, mana mungkin menyuluh kalau dirinya sendiri belum laku. Itulah yang terjadi di negeri Konoha. Prof izin, ya.
tadi di tempat sampah yang paling kanan Ya, itu ada sampah dibakar. yes. Itu kategori dibakar apa itu, Prof? Kategori dibakar, satu, pampers wanita. Saya punya istri yang masih aktif. Ibu punya baby, maka ibu punya lansia, pampersnya juga seperti itu. Kalau tidak mampu merecycle. Iya. Nah, kemudian barang-barang yang benar-benar tidak punya nilai ekonomi, perban, bekas beli apa? Beling enggak? Beling kami pisahkan. Tapi yang punya nilai di sini di merah. Nah, itu semua punya nilai. Kertas, botol, ya, silaku kan? Iya. Ini menjadi kebiasaan kami belum lama, baru tahun 99. Lama lah. Termasuk tisu dibakar ya, Dok? Tisu kalau nggak punya nilai, nggak apa-apa kecil. Tetapi kalau mau ke TPS, ibu punya hak. Jadi gini secara kasar, limbah. Di Indonesia ini statistik mengatakan 60% organik. Iya. Kalau 60% ini ditahan di rumah dan jadi kompos alias jadi duit, maka ritasi terkuning dari kota ke Garuga sudah berkurang 60%. Iya. Ngapain diangkut ke Garuga? Hanya wong gemblong, wong edan. Kasar saya, ngapain diangkut? Oh jadi duit. Ini fakta kan? Iya. Jadi terakhir sama Pak Ustadz. Orangnya males banget. Ya males, kalau nggak males ya Set. kesek bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Prancis lumpuh. 60%, sisa 40%. 40% ini tuh sebenarnya yang separuh itu jadi duit. Ini bukti. Pemda cuma 20%, Pak. Kecil sekali. Terserah statistiknya, terserah statistiknya dari mana. Yang 20% itu yang namanya residu. Residu itulah tidak punya nilai. Ke TPS monggo. Itu loh Bu. Jadi yang bergerak terkuning dari kota ke Garuga 20% dari 100 ritasinya 100 menjadi 22. Dan yang luar biasa apa? Truk bergerak dari kota ke Garuga tidak sambil kencing air warna hitam yang notabene air lidi. Kenapa? Karena tidak ada organiknya. Yang diangkut cuma kardus, kertas, plastik, kan nggak ada pipisnya. Itu juga udah dikira, Pak. Udah masuk bank sampah. Apalagi kalau sudah masuk bank sampah. Jadi organik itu tidak ada ceritanya dibungkus tas kresek, ditaruh terus ke Garuga. Baru 2 hari, sehari lebih sedikit saja sudah pipis kan air lidi. Ya, hanya orang-orang yang tidak beriman aja ya tetap membuat limbah organik ke TPS dan TPS. Tobat, jangan ngomong aja. Faktanya jangan tambah sambal. Udah nggak ada lagi lahannya, Pak. Udah rumahnya sedikit. Tidak ada ceritanya ada lahan atau tidak. Setiap rumah pasti ada tempat sampah. Tempat sampah itulah dikasih nama bak composting. Saya ngasih nama yang bagus. Makanya setiap hari saya sapu. Kasih nama yang bagus. Ada rumah berarti ada manusianya loh. Ada manusianya berarti ada sampahnya. Dikasih nama yang bagus, jangan dikasih nama tempat sampah, jangan. Males ya, Pak. Iya, coba nama jeleknya pergi karena jelek. Tapi kalau saya bak composting, oh tak cek, tak saya yang nyapu. Bukan pembantu, saya yang nyapu. Ini yang saya nyapu. Loh, ibu bisa membuat itu, itu bahan bekas semua. Kalau Prof, maaf ya Prof ya, pengalaman Prof untuk Agak sampah residu itu Ya. dibuang kemana? Residu Iya, ke situ. dibakar. Kalau enggak, yang tadi bakar dengan lebih ramah lingkungan. Bilang dari sini bikin, jangan ngomong-ngomong doang. Cuma isi. Nah, dan ngarahnya ke sini ya. Enggak, jangan sakit hati ya. Ada lagi pertanyaan? Mengapa kok hanya 4 orang yang mengomposkan di rumah?
Belum kepikiran seperti ini, Pak. Iya. Alhamdulillah, berarti hari ini pikiran terbuka. Iya. Selamat ya Bu ya. Pak, Mudah-mudahan sukses. Maka maaf Pak, saya juga kan kalau di rumah kalau sampah udah biasa dipisah-pisah gitu. yes, and then Tapi yang lain dengerin. setelah itu saya bawa keluar, taruh di luar, ada bak khusus Ya. untuk sampah-sampah yang sisa makanan organik yang itu. Saya tutup aja pakai tanah dan alhamdulillah sih hasilnya tanahnya bisa dipakai pupuk juga buat tanaman. Apa itu nggak salah juga. Itu udah saya lakukan Pak. Udah lama gitu melakukan seperti itu. Hanya sampah yang dari rumah yang udah dipisah-pisahin itu, bahkan saya ngajak keluarga juga seperti itu supaya dipisah-pisah. Setelah dipisah ya buangnya jangan disatuin sama yang ada plastik segala macam. Betul. Dikhususkan di sini. betul. Setelah itu baru tutup pakai tanah dan alhamdulillah tanahnya juga sudah dipakai jadi pupuk tanaman lagi. Oh, bagus. Apa itu enggak? Kalau kebanjiran, Alhamdulillah kan posisinya kita nggak pernah kebanjiran. Ada bagi kelebihan. kasus yang nggak kebanjiran, bagi kasus yang tanahnya rendah, hati-hati untuk mempraktekkan itu. Maka saya selalu menyarankan di atas permukaan tanah, tidak akan kebanjiran. Tapi kalau memang posisi tinggi, mangga aja. Itu contohnya Bu siapa? Bu Eti. Bu Eti. Kalau posisi tanahnya tinggi, Ada lahannya. kayak ada ban bekas mobil dibuka. Nah, kalau ini Terus juga ada ban, ada 4. Masih itu cuma ada dipakai. mobil. Itu masih ada mobil. Masih untuk pulang kampung. Karetnya gitu Mas. Iya, iya. Buat tadinya, buat tanaman buah. Tapi ternyata itu diisinya sampah-sampah yang seperti itu yang dari dapur saya ke situ terus gitu. Di eker-eker cek apa enggak? Enggak. Enggak, ceknya berarti dikasih tahu. Cek, pulang ke situ. Enggak, cuma yang suka makan ayam kadang-kadang. Oh, maka kalau itu Pak. Ya. Itu. Terima kasih sharingnya ya. Sampahnya. Minimal dipisah ya. Ya. Enggak usah mengalir sampai ke TPA. Alhamdulillah. That's good Pak. Oke, bagus untuk Bu Eti. Bagus Bu Eti. Bisa jadi dosen IPB. Dosen kan ngomongnya sak dus, duitnya sak sen. Aduh. Kakek ngomongnya. Jangan sakit hati loh. Digarap terus ulang tahun. Monggo ada pertanyaan lagi? Sudah. Kalau tidak ada kan tinggal mencontohnya. Iya. Jadi tadi dari 4 orang yang menahan di rumah nanti menjadi 34 pulang dari sini. Amin, amin, Iya, amin, amin. 30 plus suaminya, Iya, betul. plus anaknya. Amin. Iya dong. Kami juga yang mempost itu juga sekarang lebih aktif Pak. Alhamdulillah. Iya. Tapi Sip. jadi makin Iya, saya tidak mengatakan Bapak harus mencontoh ini enggak loh ya. Monggo aja kalau cocok mangga. Yang jelas itu baru 23 tahun. Ya, itu lihat. Start established from 2003. Jadi sekarang ini tahun ke-23, tinggal sehari ini. Tahun depan 2020 besok 2026. Baru tahun ke-24. Dan itu dari dulu gitu-gitu aja. Tidak bau, tidak ada lalat. Air ini amat sangat minim. Susahnya apa? Barang bekas semua, nggak harus dicat merah kan? Warna merah sekarang udah kalah ini, udah tinggal 16%. Ya, ganti Gerindra. Ya, nanti